Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Imza Fafi Alfarobi dari kelas 10-1. Baik, saya ingin berbicara tentang sesuatu tentang kalian. Kalian pernah dengar berita ada 200 kg rendang hilang di Palembang? Ya, bukan sendok warteg, bukan juga kabel PLN, tapi rendang 200 kilo hilang. Apakah dicuri? Atau apakah hal tersebut disengaja? Tapi ada satu hal yang lebih penting dari jawabannya, yaitu kenapa kita bisa percaya bahwa ada orang yang bisa mencuri rendang. Apa yang terjadi pada masyarakat sehingga bisa menjadi suatu konten yang bisa menjadi sumber kekacauan sosial ini? Dan siapa yang sebenarnya lapar di sini? Perut rakyat atau nafsu konten kreator? Kali ini saya tak akan bicara soal rendang, namun soal apa yang membuat rendang tersebut hilang. Dan mengapa kita semua diam-diam merasa hal tersebut hal yang biasa. Kasus ini, terlepas itu nyata atau rekayasa, mengantar kita dengan satu tema besar: gejala sosial. Gejala sosial itu bagaikan tanda, isyarat, retakan kecil mengingatkan kita ada sesuatu yang tidak beres pada masyarakat kita. Bentuknya itu bisa macam-macam. Ada yang seorang ayah mencuri karena tak mampu membeli makan. Atau mungkin seorang anak muda atau seorang kakek-kakek tua mengajak satu kampungnya untuk melakukan hal yang aneh-aneh demi konten agar mendapatkan keuntungan. Atau mungkin rakyat yang kesal dan menyalahkan ke tetangga-tetangga mereka karena tidak bisa menyalahkan sistem. Dan semua itu adalah gejala, bukanlah sebab, tapi akibat dari akar-akar yang lebih dalam. Jadi, kasus maling rendang ini, terlepas itu nyata atau sekedar settingan, tetap menunjukkan satu hal, bahwa masyarakat kita ini sedang lapar. Terlepas itu lapar makan atau lapar keadilan. Oke, mari kita lanjut. Di Indonesia, kita memiliki banyak varian dalam gejala sosial. Misalnya saja dalam ekonomi. Gejala sosial ekonomi itu contohnya seperti pengangguran tinggi, orang banyak yang kerja keras dan kasar, tapi hasilnya nggak cukup untuk hidup yang layak. Pada akhirnya, ada yang nekat nyolong, ada juga yang nekat ngonten aneh-aneh. Dalam budaya, selanjutnya dalam budaya, banyak sekali yang ironis dalam hal ini. Yang pertama, budaya gotong royong digantikan oleh budaya viral dulu, bantu nanti. Dan norma sosial yang bergeser. Yang viral dan terkenal dianggap benar, sedangkan yang kritis dan mempertanyakan hal tersebut dianggap nyinyir. Dan ada satu yang paling ironis, budaya yang kolot dan busuk, yaitu budaya manutan atau nurut dan permisif. Takut bersuara atau mengkritik karena takut terkena masalah yang mereka tidak inginkan. Hal ini eksis sejak pada zaman dahulu kala hingga kini. Walaupun hasilnya tetap berkurang drastis, namun jika hal ini masih ada, hal ini merupakan masalah yang besar. Dan yang terakhir adalah varian politik dan strukturalnya. Memiliki banyak sekali contoh. Misalnya, pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan rakyat dan transparan, tapi terlalu dipaksakan atas nama stabilitas. Atau saham yang dikatakan sebagai judi, membuat banyak sekali investor yang minggat, membuat IHSG, rupiah, dan perekonomian kita menjadi semakin lemah. Tetapi rakyat disuruh bersabar sambil mukbang janji, tapi kehilangan kepercayaan karena kenyataan. Mari kita lanjut. Tingkatan gejala sosial. Jika kita membedah lebih dalam, gejala sosial ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Kita mulai dari yang paling kecil. Tingkat mikro, pada umumnya individu. Dalam kasus baru-baru ini, kita bisa mengambil contoh di antara si maling rendang atau sang konten kreator. Tergantung mana yang kamu percaya. Kita naik ke atas, ada juga kelompok
atau tingkat meso. Ini contohnya, warganet, netizen-netizen yang ramai-ramai menghujat tanpa mengklarifikasi, lalu move on ke drama gosip-gosip lainnya untuk dihujat. Dan yang paling tinggi adalah struktural, skala makro. Contohnya, sistem ekonomi politik yang menciptakan ketimpangan, membuat rakyat hidup dari sisa, sementara penguasa hidup dari janji. Tapi kita sering buru-buru untuk nyari kambing hitam akan hal ini. Coba kita pikirkan, bila satu orang mencuri, dia dianggap salah. Tapi kalau banyak orang yang mencuri, kita bilang wajar, moralnya sudah rusak. Tapi kalau sistem mendorong orang mencuri demi bertahan hidup, apakah itu masih salah? Atau justru tanda bahwa negeri ini sedang sekarat? Dan lebih parah lagi, jika hal tersebut sekedar konten rekayasa semata, maka hal itu sangatlah parah. Karena mereka bermain-main di atas luka sosial yang nyata. Kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita tidak bisa mengubah negara hari ini, namun kita bisa mulai dari tidak mengamini kekacauan sebagai kewajaran, tidak menjadikan penderitaan sebagai hiburan, tidak berhenti bertanya, bahkan ketika semua orang sudah memilih diam. Dan yang terakhir, orang tua saya pernah berkata, kita harus membiasakan sesuatu yang benar, tapi jangan membenarkan suatu hal yang biasa atau normal. Ingatlah, negara ini akan sehat bila negara ini tahu ada penyakit yang harus diberantas. Karena perubahan sosial tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari kesadaran. Dan mungkin dari sepiring rendang yang hilang. Sekian, terima kasih. Saya M. Zafar dari kelas 10.1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.